Ini sekarang saya sudah bersama Pak Kasidi, ingin langsung wawancara tentang kemerdekaan diri. Ya, jadi langsung ke pertanyaan pertama, menurut Pak Kasidi apa arti kemerdekaan diri? Kemerdekaan diri itu istilahnya kebebasan, nggak ada ikatan, tapi ya istilahnya kita punya tanggung jawab, istilahnya keluarga kan kita gitu. Tanggung jawab keluarga juga, menafkahi juga. Itu juga kita harus bisa istilahnya gimana, memerdekakan kita sendiri gitu loh, tapi kita tidak terlepas dari tanggung jawab keluarga. Kemudian gimana cara mencapai kemerdekaan diri? Ya itu semaksimal mungkin kita istilahnya tidak terlalu semampu kita itu. Kalau aku kan istilahnya tukang bangunan itu ya, istilahnya ya kita maksimalkan, kita otomatis kan kita disuruh orang suruh ngerjain rumah itu. Kemudian dampak sosial kayak dampak lingkungan dari kemerdekaan diri itu apa? Dampaknya ya apa ya, dampaknya itu termasuk ya apa jenenge nanti dampaknya ya kita apa jenenge keseimbangan secara kita bermasyarakat gitu aja. Oh, kayak bisa mengimbangin antara mana tanggung jawab sama nggak jadi makin sama lingkungan. Terus kalau tantangan terberat untuk mencapai kemerdekaan diri itu apa? Tantangan terberat itu ya biasanya kadang kan ekonomi. Ya, kita kan ekonomi ya itu kan kita sebagai kepala keluarga itu kan harus bisa memanajemen keuangan, jadi istilahnya kita punya tanggung jawab ya, istilahnya semampu kita, hasilnya sekian ya nanti bisa disesuaikan dari penghasilan gitu aja. Kemudian apakah Pak Kasidi sudah merasakan kemerdekaan diri? Ya kalau merdeka ya udah bisa. Apa kok bisa ngerasa udah kemerdekaan? Ya maksudnya kita kan itu maksimal mungkin kita nggak terlalu ditekan sama orang gitu aja. Kalau ditekan ya saya nggak bisa memerdekakan kita gitu. Oke, mungkin wawancaranya sampai sini, Pak. Makasih ya, Pak. Iya. Tapi kalau nanti kurang berkenan itu. Masih ada. Halo Isan. Halo Mas. Di sini kita mau nanya mau wawancara tentang kemerdekaan diri. Langsung aja ke pertanyaan pertama ya. Menurut Isan apa arti kemerdekaan diri? Menurut saya kemerdekaan diri adalah kebebasan untuk melakukan apa saja yang selama tidak mengganggu orang lain atau yang tidak bermanfaat atau malah menimbulkan ketidakbermanfaatan. Ya. Oke. Terus pertanyaan kedua, gimana cara mencapai kemerdekaan diri menurut kamu? Menurut saya salah satu cara mencapai kemerdekaan diri adalah dengan dengan membuat aturan dengan semua orang di suatu komunitas atau forum. Jadi kalau di sekolah ada aturan, kadang ada aturan yang tidak disetujui karena terlalu tidak masuk akal atau apa gitu. Nah makanya kita harus membuat aturan dengan orang lain. Sebenarnya itu paling gampang. Oke, kemudian apa dampak sosial dari kemerdekaan diri itu? Dampaknya adalah lebih banyak orang kan senang, yang stres lebih dikit gitu ya, lebih happy atmosfernya. Kemudian apa tantangan untuk mencapai kemerdekaan diri itu? Tantangan terberat?
mungkin? Sepertinya saya belum pernah mencoba, jadi belum Oke, tahu. oke. Tapi ya mungkin. Kemudian apakah kamu udah ngerasain kemerdekaan diri? Eh, Sepertinya kadang dikit, mungkin belum. Kenapa kok gitu? Eh, saya tidak terlalu memperhatikan, jadi saya tidak tahu. Oke, makasih. Ya, makasih, Mas Bapak. Oke. Kali ini saya bersama Mbah Sinten? Mbah Wagino. Mbah Wagino ingin wawancara tentang kemerdekaan diri nggih. Ya, Langsung aja ke pertanyaan pertama ya. Menurut Mbah Wagino, apa arti kemerdekaan diri? arti kemerdekaan itu kita bebas dari namanya fitnah orang luar ya. Itu kita harus mengingat masalah apa yang telah menjadi sarana kemerdekaan. Karena persatuan kita itu ya seluruh Indonesia bersatu, kuat. Akhirnya kita jadi merdeka. Dan merdeka itu kan ada pengorbanan ya. Merebut negara itu tidak mudah, ya kan? Ada yang gigih namanya pahlawan demi negara. Untuk membela negara itu memang suatu orang yang mempunyai prinsip hidup bersama-sama negara. Saya mohon supaya adik-adik itu nanti ya seperti pahlawan yang telah gugur dalam pertempuran untuk merebut kemerdekaan itu kan, itu taruhannya nyawa ya. Ya itu kita harus ingat. Jadi kalau kita itu nanti sekarang itu mulai berpikir dari kecil, itu mungkin hatinya sampai Tuhan juga ada rasa kemanusiaan. Kok iya rasa kemanusiaan itu tidak mengenai itu orang gembel, itu orang kaya, tapi itu meskipun kaya minta pertolongan wajib kita menolong. Apakah orang kaya tidak perlu pertolongan? Tidak bisa hidup sendiri manusia itu, ya kan? Makanya kita rukun, ya saling pengertian, saling tolong menolong di rumah tangga, itu yang harus dicari. Kalau ada itu ada perlu saya kita bantu. Jadi menjadi pahlawan itu kayak gitu. Itu kok ada orang kisruh di tengah kasih pengetahuan, meskipun kita tidak pintar ya, cuman kita punya prinsip, kita seneng rukun. Nah, kerukunan itu banyak ya masalahnya. Kalau nanti kita berkali-kali nggak mau, itu rukun dari mana? Jadi kita bisa ngomong, harus bisa mengerjakan. Gimana cara mencapai kemerdekaan diri menurut Bapak? Kalau cara mencapai kemerdekaan itu, pertama ada suatu namanya pahlawan ya. Ada suatu petunjuk yang untuk menjaga kedamaian itu, kemerdekaan itu, kerukunan seluruh Indonesia. Kalau enggak rukun mana bisa mungkin, gitu. Jadi kita harus bersahabat semua, tidak mengenal golongan atau apapun. Gitu, karena apa? Kita itu warga Indonesia. Akuilah sekarang namanya ganti ya. Itu ibu kota negara. Itu semangat kita harus mengaku. Tidak boleh kok, iya kan? Ibu kota negara itu sekarang kan sudah di Kalimantan. Apakah kita ingin mau mandiri? Boleh nggak? Nggak boleh kan? Itu namanya kita harus rukun kan. Kita sebagai warga ya warga, jangan sampai saat itu warga mau punya pendapat gini, tidak boleh. Bolehnya kita nyembuyung rukun. Apa man yang menjadi yang orang di depan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Niki ini kali ini gimana cara mencapai kemerdekaan wabarakatuh. Niki ini kali ini saya bersama Mbah Sinten? Mbah Wagino. Mbah Wagino ingin wawancara tentang kemerdekaan diri nggih. Ya,
langsung aja ke pertanyaan pertama ya. Menurut Mbah Wagino, apa arti kemerdekaan diri? Arti kemerdekaan itu kita bebas dari namanya fitnah orang luar ya. Itu kita harus mengingat masalah apa yang telah menjadi sarana kemerdekaan. Karena persatuan kita itu ya seluruh Indonesia bersatu, kuat. Akhirnya kita jadi merdeka. Nah, merdeka itu kan ada pengorbanan ya. Merebut negara itu tidak So many adventures couldn't happen today. So many songs we forgot.